Halo teman pemilih, jumpa lagi nih di channel JDIH KPU Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini seperti dengan video kita yang pertama kemarin pada saat opening, kita akan menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 di Kalimantan Barat. Nah, kali ini tentunya saya tidak sendiri, ditemani dengan narasumber yang merupakan anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, yaitu Bapak Lomon Esos. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Oke, kita langsung aja nih Pak ya. Ya, Terkait siap. pelaksanaan sosialisasi yang kemarin sudah diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, dalam pelaksanaannya sosialisasi tersebut, kira-kira apa saja nih Pak yang disampaikan? Ya, pertama barangkali kita mendapatkan sosialisasi dari KPU RI itu hari Minggu ya. Hari Minggu kemarin pagi. Kemudian di malam harinya kita langsung mensosialisasikan PKPU tersebut dengan 7 kabupaten yang melaksanakan pilkada di Kalbar begitu. Nah, kemudian kemarin tanggal 18 ya. 18 hari Kamis. Betul ya? Betul Pak. Kita juga melaksanakan sosialisasi ke pihak-pihak eksternal, yaitu pemangku kepentingan ya, dalam hal ini pemerintah, kemudian aparat keamanan, lalu juga pihak pimpinan partai politik, pegiat-pegiat pemilu ataupun pemilihan, termasuk masyarakat adat, kemudian tokoh agama, ya, tokoh pemuda dan wartawan, Media ya Pak ya? wartawan ataupun media. Jadi kita sudah sosialisasikan kemarin peraturan KPU 5 2020 tentang tahapan program dan jadwal. Nah, di peraturan KPU tersebut memang berisi seluruh tahapan program dan jadwal pemilihan ya, mulai dari tahapan persiapan, kemudian penyelenggaraan dan penyelesaian ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum ditunda karena bencana pandemi, nah setelah ditunda karena pandemi ini kita kembali mengaktifkan badan ad hoc kita mulai tanggal 15 kemarin begitu, dan seluruh badan ad hoc kita baik itu PPK dan PPS sudah kita aktifkan. Nah, untuk PPK perlu disampaikan bahwa pada saat sebelum ditunda itu sudah dilantik semuanya. Sedangkan untuk PPS itu ada 2 kabupaten yang belum dilantik. Nah, utamanya untuk Kapuas Hulu itu ada di 13 kecamatan yang belum dilantik. 10 kecamatannya sudah begitu. Lalu kemudian di Kabupaten Sintang. Nah, Kabupaten Sintang sendiri memang semua PPS-nya belum dilantik sama sekali pada saat penundaan itu, karena memang ada surat dari gubernur ya, ada surat dari bupati yang menyatakan bahwa Kabupaten Sintang itu dalam kondisi KLB begitu, sehingga pelantikan yang dijadwalkan tanggal 22 Maret itu tidak dilaksanakan dan ditunda bersama dengan verifikasi syarat dukungan pasangan calon, kemudian pembentukan petugas
pemutahiran data pemilih, lalu verifikasi calon perseorangan. Nah, ini kan tahapan-tahapan yang ditunda begitu. Lalu kemarin pada saat keluarnya PKPU 5 tentang tahapan program dan jadwal ini kembali dilanjutkan. Nah, mulai tanggal 15 kemarin, dengan saya sampaikan tadi mulai dari pengaktifkan kembali PPK dan pelantikan PPS yang belum dilantik, begitu. Oke. Ini untuk informasi untuk teman pemilih ya tentunya. Apa saja sih Pak item-item yang mengalami perubahan pada PKPU 5 tahun 2020 ini? Iya, tadi saya sampaikan secara terjadwal memang ada 4 tahapan besar itu tadi ya. Mulai dari pelantikan PPK dan PPS, utamanya untuk PPS ya. Karena memang sebagian besar PPS yang belum terlantik pada waktu itu. Nah, kemudian verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, lalu pembentukan petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP, dan pemutahiran data penyusunan daftar pemilih. Terhadap tahapan pemantau dan jajak pendapat itu, kita meminta kepada teman-teman di 7 kabupaten yang melaksanakan pemilihan 2020 ini untuk kembali mengumumkan begitu ya, mengumumkan tahapan pemantauan jajak pendapat ini begitu. Oke. Terkait pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, baik itu di internal maupun di eksternal, kira-kira bagaimana nih Pak kesiapan dari 7 kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 sejauh ini? Iya, pasca diaktifkan dan dilantik badan ad hoc kita, dipastikan semua petugas kita sudah siap, utamanya dalam melakukan tugas-tugas ke depan ini seperti melakukan verifikasi faktual yang ada calon perseorangannya, dimulai tanggal 24 Berarti Juni. Itu tahapan terdekat ya Pak ya? Juni mendatang begitu. Nah, kemudian nih Pak, ada hal yang menarik di PKPU 5 tahun 2020. Di sana dijelaskan bahwa seluruh tahapannya itu harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Nah, terkait ini kira-kira bagaimana nih Pak? Iya, untuk diketahui memang protokol kesehatan ini kan satu prasyarat yang harus dipenuhi. Artinya bahwa KPU mengusulkan ini kepada pemerintah, Komisi 2 waktu itu pada saat RDP ya, dan kemudian disetujui oleh pemerintah, kemudian Komisi 2 bersama dengan penyelenggara untuk melaksanakan pemilihan 2020 ini syaratnya dengan protokol kesehatan gitu. Ya, artinya kalau sudah disetujui ya kita sebagai penyelenggara mesti melaksanakan tugas-tugas kita dengan menerapkan protokol kesehatan gitu. Berarti itu syarat yang harus dipenuhi seperti itu ya Pak ya? Iya, secara anggaran pun juga sudah disetujui oleh pemerintah. Jadi tidak ada masalah sebenarnya, tinggal nanti perubahan aturan dan segala macamnya. Kalau terkait dengan anggaran ini kan pasti ada revisi di DIPA dan segala macamnya gitu. Oke. Nah Pak, terkait pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020, tahapan terdekat apa-apa saja nih Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pasca diaktifkan dan dilantiknya PPK dan PPS, mereka akan mulai melakukan aktivitas tanggal 24 Juni ini, utamanya untuk PPS ya, melakukan verifikasi faktual calon perseorangan. Nah, untuk diketahui calon perseorangan di 7 kabupaten ini hanya ada di 3 kabupaten. Pertama itu Kapuas Hulu, kemudian Sekadau, dan Kabupaten Ketapang. Masing-masing calonnya ada 1 begitu.
Nah, akhir kata nih Pak, apa pesan-pesan Bapak untuk teman pemilih? Ya, untuk teman pemilih tentu kita berharap supaya mereka lebih proaktif ya, utamanya nanti untuk melakukan pengecekan apakah mereka terdaftar sebagai pemilih kan, karena itu syarat dasar untuk nanti memilih di TPS. Kemudian jangan segan-segan untuk membantu penyelenggara untuk melakukan sosialisasi, karena tugas suksesnya pemilihan itu bukan saja bergantung kepada penyelenggara saja, tetapi kepentingan bersama, baik teman-teman pemilih maupun pemerintah. Dalam hal ini stakeholder ya, masing-masing kan punya tugas dan fungsi yang sama untuk melakukan tugas-tugasnya dalam rangka pemilihan 2020 ini. Saya kira begitu. Oke. Teman pemilih, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye!